Tem uma pessoa aqui cuja vida de alguma forma não foi trocada por... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Mupi Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film The Ultimate Gift. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan berita duka dari seorang bos besar yang bernama Howard Reed Stephen, pemilik perusahaan terbesar kilang minyak, peternakan, dan juga rumah sakit. Seorang pria yang bernama Hamilton, ia adalah pengacara sekaligus sahabat Howard, menerima kabar duka itu dari asistennya. Enterrado sob solo texano. Cucu Howard yang bernama Jason Stephen mendatangi pemakaman kakeknya. Ia berjalan sambil merokok serta memakai kacamata hitam. Terlihat tak ada raut sedih di mukanya. Howard adalah seorang pengusaha milioner yang sangat pintar dan bijaksana. Selain itu, Howard juga seorang yang sangat dermawan sehingga rezekinya selalu berlimpah. Howard memang seorang pengusaha sukses menghasilkan banyak uang. Namun, ia gagal mendidik anak serta cucunya, sehingga mereka terus-menerus ingin mendapatkan harta kekayaannya. Namun, tidak dengan Jason, ia tak pernah berharap mendapatkan harta kekayaan kakeknya. Ayah Jason meninggal karena kakeknya, sehingga hubungan Jason dan Howard tidak begitu baik. Setelah prosesi pemakaman selesai, Hamilton meminta asistennya untuk segera mengumpulkan keluarga besar Howard. Di sana, saat Hamilton telah membagikan warisan sesuai perintah Howard, mereka tak terima dan merebutkan warisan Howard. Hanya Jason yang hanya diam dan tak merebutkan warisan Howard. Anak-anak Howard pun segera meninggalkan ruangan itu, karena mereka tak terima dengan keputusan almarhum ayahnya tersebut. Saat Jason akan meninggalkan ruangan itu, Hamilton memanggilnya. Hamilton berkata jika sebelum Howard meninggal, Howard merekam sebuah video untuk Jason. Dari rekaman tersebut, Howard mengatakan jika ada sebuah kado besar. Kado itu berisi 12 bagian dan semua itu sangat berharga. Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan kado itu, Jason harus melalui beberapa ujian. Namun, jika Jason menyerah, Jason tak akan mendapatkan kado itu. Selama proses ujian tersebut, Hamilton akan terus mengawasinya. Ujian pertama yang akan dilakukan oleh Jason adalah bekerja di suatu tempat. Lalu, Jason pun menceritakan hal tersebut pada kekasihnya. Ia berkata jika selama ini Jason tak pernah bekerja, sehingga ia bingung akan menerima tawaran itu atau tidak. Kekasihnya pun menyarankan agar Jason menerima tawaran tersebut. Hamilton memberikan 1 tiket pesawat kepada Jason dan meminta Jason untuk pergi pada besok pagi menuju ke Houston. Mendengar hal itu, Jason pun bertanya untuk apa ia pergi. Lalu Hamilton menjawab jika Jason akan tahu nanti. Keesokan harinya, saat ia telah memasuki pesawat, tiba-tiba saja seorang pramugara memberitahu padanya jika tiket milik Jason adalah tiket ekonomi dan tidak dapat di-upgrade. Jason yang selama ini tak pernah duduk di kursi ekonomi pun merasa sangat marah dan kesal. Sampainya di tempat tujuan, Jason mendapati seorang kakek tua bernama Gus yang bekerja sebagai petani. Dia adalah teman baik kakeknya. Jason pun segera bertanya di mana kadonya. Namun, Gus malah tertawa dan tak menjawab perkataan Jason. Keesokan harinya, pada jam 5 pagi, Gus membangunkan Jason. Melihat Jason yang tak bangun-bangun, dia pun dengan sengaja menyetrum Jason menggunakan listrik. Bom dia. Beberapa saat kemudian, Gus dan Jason segera pergi ke sebuah kebun dan menggunakan mobil. Gus menyuruh Jason untuk memasang pagar kayu.
Setiap kayu yang dipasang oleh Jason akan dibayar seharga $1. Bagi Jason, tentu saja uang tersebut sangat kecil. Saat Gus telah pergi, alih-alih mengerjakan pekerjaannya, Jason malah tidur di atas tumpukan kayu-kayu itu. Gus yang memahami bagaimana Jason pun hanya membiarkannya. Selama berhari-hari, Gus terus saja membawa Jason ke kebun meskipun tahu jika Jason tak pernah mengerjakan tugasnya. Karena merasa bosan dengan rutinitasnya yang hanya makan dan tidur, akhirnya dia mulai memasang pagar sesuai permintaan Gus. Awalnya pekerjaan Jason sangatlah kacau, sehingga membuat Gus sedikit kecewa. Namun setelah beberapa hari, Jason dapat memasang kayu pagar dengan rapi dan sangat bagus. Siapa sangka seorang Jason yang sangat pemalas dan tak pernah bekerja sebelumnya ternyata bisa menyelesaikan tugasnya. Sebulan pun berlalu, akhirnya ujian pertama Jason pun berhasil dilewati. Gus pun mengantar Jason ke bendara. Gus berkata apapun yang Jason kerjakan, jika Jason mengerjakannya seperti Jason memasang pagar kayu, maka Jason akan berhasil. Namun Jason malah bertanya di mana hadiahnya. Namun lagi-lagi Gus hanya tertawa dan tidak menjawab pertanyaan Jason. Jason yang merasa jika dirinya dipermainkan sangat marah dan kesal. Jason pun segera menemui Hamilton. Jason bertanya di mana hadiah miliknya. Namun Hamilton berkata jika kado pertama yang Jason terima dari Howard adalah bekerja. Mendengar perkataan pengacara kakeknya, Jason pun berkata jika dirinya akan menyerah saja. Namun Hamilton memintanya untuk tetap bertahan karena kejutan yang diberikan Howard memang ada. Hamilton juga berkata jika ia tak mungkin mempermainkan Jason. Akhirnya Jason pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Rumah mewahnya, semua perabot, dan mobil-mobil miliknya telah ditarik sehingga ia tak dapat menikmati fasilitas yang selama ini diberikan oleh kakeknya. Semua ini adalah rencana dari kakeknya. Howard berkata jika Jason serba kekurangan, Jason akan mengerti tentang kehidupan ketika ia tak memiliki apapun. Ujian kedua yang harus ia lakukan adalah menemukan teman sejati. Jason diberi waktu 1 bulan untuk mendapatkan teman yang ingin menemani masa-masa sulitnya. Jason pun segera mencari kekasihnya. Jason merasa jika kekasihnya dapat menjadi teman sejati karena mereka telah berpacaran sejak lama. Pada malam hari, Jason mengajak kekasihnya ke sebuah restoran mewah. Saat dia akan membayar, ternyata kartu kreditnya telah dibekukan. Sehingga mau tak mau ia meminta kekasihnya untuk membayar minuman mereka. Namun kekasihnya malah menangis dan segera pergi meninggalkan restoran itu. Rumor jika Jason telah bangkrut pun telah sampai kepada teman-teman Jason. Mereka yang biasanya selalu menghabiskan sebagian besar waktu bersama Jason, akhirnya satu persatu meninggalkan Jason. Beberapa kali Jason mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang. Namun tak ada satupun temannya yang memberikan Jason pinjaman. Mereka pun memutuskan untuk tak lagi berteman dengan Jason. Bahkan ibunya pun tak memberinya uang dan juga tidak mengizinkan Jason untuk tinggal di rumahnya. Jason yang sudah tidak memiliki apapun, mau tak mau harus tertidur di sebuah kursi di taman dan berebut dengan seorang pengemis. Mereka memutuskan untuk melempar sebuah koin untuk dapat memutuskan siapa yang berhak menempati kursi itu. Namun saat mereka mencari koin di saku mereka, mereka berdua tak memiliki satupun koin. Kemudian seorang anak kecil menghampiri mereka dan memberi uang koin. Namun saat Jason melemparkan koin tersebut, tiba-tiba saja pengemis itu menangkapnya dan segera kabur dari sana. Hal itu membuat Jason kesal karena merasa tertipu dan dibodohi oleh seorang pengemis. Anak kecil itu bernama Emily. Dia bercerita jika ia dan ibunya yang bernama Alexia selalu makan siang di taman ini. Itu adalah pertama kali dalam hidupnya Jason berbicara dengan orang asing. Jason yang tak memiliki rumah dan uang mulai merasakan hidup yang sesungguhnya. Dia juga melihat kekasihnya sedang bersama pria lain di sebuah restoran. Sebulan yang diberikan oleh Hamilton hampir selesai. Selama itu juga Jason hidup luntang-lantung.
Jason juga belum bertemu dengan teman sejatinya. Hingga tiba pada hari terakhirnya. Saat Jason terbangun, ia melihat Emily bersama ibunya diganggu oleh seorang pengemis yang dulu pernah menipunya. Jason pun segera berteriak dan mengusir pengemis itu. Kemudian Jason menceritakan keadaannya saat ini. Mendengar hal itu, Emily yang ingin membalas kebaikan Jason setuju untuk menjadi sahabat sejati Jason. Setelahnya, Jason segera membawa Emily, Alexia untuk bertemu dengan Hamilton. Sesampainya di sana, Hamilton tak langsung mempercayai mereka. Hamilton pun bertanya pada Emily, apakah mereka membuat kesepakatan? Emily yang pintar langsung menjawab, lihatlah, gembel seperti itu tak memiliki apapun. Emily pun bersumpah jika dia akan menjadi sahabat Jason hingga akhir hidupnya. Beberapa saat kemudian, Hamilton pun mulai mempercayai ketulusan Emily dan Alexia. Tanpa disangka oleh Emily dan Alexia, setelah mereka mendapat kepercayaan dari Hamilton, tiba-tiba saja Jason meninggalkan mereka. Hal itu membuat Emily kecewa pada Jason. Padahal ia membantu Jason dengan tulus. Esokan harinya, ia kembali mendatangi Hamilton. Jason yang telah berhasil melewati ujian kedua pun, akhirnya pengacara kakeknya segera memberikan hadiah pada Jason. Namun, Jason sangat terkejut dan juga kecewa. Karena melihat hadiah yang diberikan Hamilton adalah uang sebesar $1.800. Dan juga sebuah tulisan yang meminta Jason untuk menggunakan uang tersebut untuk membantu orang yang kesulitan. Orang yang terbersit di pikirannya pertama kali adalah pria pengemis yang pernah berebut kursi di taman dengannya waktu itu. Jason berniat untuk membagikan uang $100 miliknya. Jason pun segera memanggil pengemis itu. Namun alih-alih menghampiri Jason, pengemis itu malah menjauhi Jason. Ternyata pengemis itu ketakutan karena dia akan mencuri dompet milik Alexia. Jason yang penasaran akhirnya ia memeriksa isi tas tersebut. Hingga ia menemukan surat dari rumah sakit. Ia sangat kaget karena ternyata Emily sedang berjuang melawan penyakitnya. Melihat itu, Jason sangat khawatir dan segera mencari keberadaan Emily dan Alexia. Sampainya di rumah sakit, ia mengetahui jika selama ini Emily menggunakan rambut palsu untuk menutupi rambut botaknya. Ia segera menaruh tas milik Alexia dan segera keluar dari ruangan karena ia tak ingin Emily merasa malu. Saat keluar dari ruangan Emily, ia bertemu dengan Alexia. Dari sana, ia mengetahui jika Emily mengidap penyakit leukemia. Saat Jason berjalan akan keluar dari rumah sakit, ia melihat seorang suruhan Hamilton yang tengah mengawasinya. Kemudian, dengan cepat Jason menghampiri pria itu dan segera menyerahkan uang miliknya dan meminta agar pria itu segera membayar biaya pengobatan Emily. Jason pun berkata jika ia akan mencari kekurangannya karena uang itu masih kurang $100. Ujian ketiga yang harus ia lakukan adalah menemukan keluarga. Howard berharap Jason dapat menikah dan membentuk sebuah keluarga. Beberapa saat kemudian, Jason menemui Emily di sebuah gereja. Merasa tak ada lagi yang harus Emily sembunyikan dari Jason, akhirnya Emily mulai terbuka dengan kondisinya dan juga meminta Jason agar mau merayakan hari ucap syukur bersama ibunya. Emily tak ingin ibunya merasa kesepian. Jason pun menerima permintaan Emily. Singkat cerita, Jason dan Alexia telah berada di rumah Jason. Keluarga Jason berkumpul untuk makan bersama untuk merayakan hari ucap syukur. Selama makan malam, keluarga Howard terus saja meributkan tentang harta warisan, sehingga membuat Jason sangat muak. Jason yang sudah sangat kesal dan emosi pun segera mengajak Alexia untuk pergi. Jason merasa sangat malu pada Alexia. Jason juga meminta maaf pada Alexia atas perilaku seluruh keluarganya. Beberapa saat kemudian, Jason mendatangi rumah Hamilton. Di sana, ia melihat foto Hamilton bersama istrinya. Hamilton bercerita jika wanita itu adalah satu-satunya pacarnya yang kemudian menjadi istrinya. Namun, dia telah tiada beberapa hari setelah menikah dengan Hamilton. Setelah itu, Hamilton memberikan sebuah surat kepada Jason. Hamilton juga meminta Jason untuk pergi ke Ekuador. Esokan harinya, Jason segera berpamitan pada Emily.
Emily meminta Jason untuk segera pulang sebelum hari Natal. Beberapa waktu kemudian, Jason tiba di sebuah perkampungan yang berada di pelosok. Di sana, ia disambut oleh dua orang yang bekerja di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh ayahnya. Orang tersebut bernama Bibi Oteka dan Stephen. Namun, saat ayahnya meninggal, perpustakaan itu akhirnya diurus oleh kakeknya. Saat ia sedang melihat-lihat perpustakaan, tiba-tiba saja seorang pria yang bernama James menghampirinya dan menceritakan tentang ayahnya. Mereka pun mendatangi lokasi tempat ayah Jason kecelakaan. Que você pudesse aprender a verdade. Ele tinha desejo e só. Ia baru mengetahui jika saat dulu ayahnya pernah kabur dari rumah karena merasa tak sanggup mengurusi bisnis keluarga. Namun naasnya, di perjalanan ayah Jason mengalami kecelakaan pesawat sehingga ia meninggal di tempat. Dari sanalah ia mengetahui jika selama ini Jason telah salah paham pada kakeknya. Belum selesai dengan kesedihan dan penyesalan yang ia rasakan, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang datang mengancam dan menculiknya bersama James. Penculik itu berpikir jika Jason adalah orang kaya yang berasal dari Amerika dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jason dan James disekap di sebuah ruangan yang kecil dan menguncinya selama berhari-hari. Namun, sudah 1 bulan mereka menyekap Jason dan James. Tak ada tanda-tanda jika mereka akan mendapatkan uang tebusan. Sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Jason dan James. Suara tembakan membuatnya terkejut, sekaligus membuatnya lega karena ia menyadari jika dirinya masih hidup. Saat yang bersamaan, penculik tersebut mengucapkan selamat Natal padanya. Dan setelah dia mengantarkan Jason kembali ke tempat Jason disekap, lalu para penculik itu mabuk-mabukan sehingga mereka tak sadarkan diri. Jason pun segera kabur bersama James. Dari sana, Jason memahami makna dari hidup serta kebebasan. Beberapa saat kemudian, Jason kembali ke negaranya. Sampainya di bandara, ia melihat Alexia yang menjemputnya. Keesokan harinya, Jason mengunjungi Emily di rumah sakit. Emily merasa sangat kecewa dan marah karena Jason tak menepati janjinya untuk pulang sebelum hari Natal. Sehingga Emily meminta Jason untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Emily meminta Jason untuk menaiki kuda. Lalu Jason menghubungi Hamilton. Ia berkata jika Jason ingin meminjam pesawat pribadi milik Howard. Ia berkata jika dirinya akan membawa Emily serta Alexia ke peternakan Gus. Texas? Eu comprei. Ho, 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 ho. Sampainya di sana, Gus telah menyiapkan permintaan Jason yang menyuruhnya menghiasi rumah dengan lampu-lampu untuk merayakan Natal bersama Emily dan Alexia. Pada sore harinya, mereka menghabiskan waktu dengan berkuda. Setelahnya, Jason memutar rekaman video kakeknya yang meminta Jason untuk memiliki keluarga dan meraih mimpinya sendiri. Jason pun mengingat masa lalunya yang hanya dihabiskan untuk berpoya-poya dan berpesta. Dan ia menyadari jika selama ini ia tak memiliki impian apapun di dalam hidupnya. Kemudian, ia menghampiri Emily dan lalu bertanya, apakah Emily memiliki impian di dalam hidupnya? Lalu Emily menjawab, jika Emily memiliki mimpi untuk melalui hari-harinya dengan orang-orang yang dia cintai. Beberapa hari kemudian, Jason menghampiri Hamilton yang didampingi oleh beberapa orang sebagai saksi. Bagaimana berubahnya diri Jason yang dulu dan sekarang. Jason pun berkata mungkin selama ini ia adalah cucu yang tak dapat diandalkan. Ia adalah manusia yang tak berguna, yang hanya menghabiskan waktunya untuk menghamburkan uang dan berpesta. Namun setelah beberapa bulan ia menyadari jika hidup bukan hanya tentang bersenang-senang saja. Ia menyadari begitu banyak di luar sana orang yang tidak memiliki rumah, uang, kendaraan, kelaparan, dan beberapa hal membuatnya sadar akan makna hidup yang sebenarnya. Kemudian Jason mengatakan jika mimpinya adalah untuk mewujudkan impian orang-orang yang ia cintai.
Setelah itu, Hamilton memutuskan bahwa Jason telah layak mendapatkan warisan dari kakeknya. Hamilton memberikan cek senilai 100 juta dolar. Dan Hamilton juga mengucapkan selamat karena Jason telah berhasil melewati banyak ujian. Jason menggunakan uang itu untuk membangun rumah sakit khusus orang-orang yang tidak mampu. Ia juga membangun rumah untuk orang-orang yang tak mempunyai tempat tinggal. Semua itu Jason beri nama atas nama Emily. Ia dedikasikan untuk penderita kanker seperti yang dialami oleh Emily. Namun tak lama, Alexia mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan jika Emily telah meninggal. Mendengar hal itu, Alexia dan Jason bergegas pergi ke rumah sakit. Jason sangat sedih dan menyesal karena ia belum sempat memberitahukan semua itu kepada Emily. Beberapa hari kemudian, yayasan atas nama Emily telah diresmikan. Beberapa saat kemudian, Hamilton meminta Jason mendatangi kantornya. Di sana, Jason bertemu dengan orang suruhan Hamilton yang bertugas waktu mengawasi kegiatan Jason. Itu menunjukkan sebuah video yang menunjukkan saat Jason sedang mencari uang untuk kekurangan biaya pengobatan Emily. Esse investigador testemunhou e gravou o sujeito em causa enquanto ele cometia vários deles. Atividades ilegais ocorreram, indicando. Setelah menonton video itu, Hamilton meminta Jason untuk memasuki ruangan studio pembuatan video Howard. Di dalam ruangan itu, Jason merasa seolah-olah ia berbicara langsung dengan kakeknya. Hamilton kemudian membuka sebuah kotak yang berisi surat kuasa dari Howard, menyatakan bahwa Jason adalah satu-satunya pewaris tunggal dari perusahaan kilang minyak, rumah sakit, dan peternakan. Jason telah berhasil melalui berbagai ujian yang diberikan oleh kakeknya selama berbulan-bulan. Jason juga akhirnya mendapatkan teman sejati dan juga cinta sejatinya. Film pun selesai. Uau! Presente de lojinha de aeroporto. Que atencioso. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all these truths. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but